wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arisma Nurrohma. Nama saya Diana Lenata, kami dari kelas 11-3. Di kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam sejarah kolonial, yaitu dampak penjajahan di negara koloni, khususnya pada aspek kesehatan dan higienitas serta mobilitas sosial. Penjajahan tidak hanya soal penguasaan wilayah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan dan kebijakan higienitas, serta pola perpindahan penduduk yang terjadi karena aturan dan kebutuhan ekonomi pada masa kolonial. Melalui video ini, kita akan mengetahui bagaimana dampak-dampak itu muncul serta siapa saja yang mengalami pengaruhnya. Serta kita akan mengetahui bagaimana perubahan itu membentuk masyarakat pada masa itu. Tanpa lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Pada masa penjajahan Belanda, masalah kesehatan menjadi pusat perhatian penting karena banyak sekali wabah dan penyakit seperti malaria, pes, dan penyakit menular lainnya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mulai membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu langkah penting adalah mendirikan sekolah kedokteran untuk masyarakat pribumi, yaitu STOPIA atau Sekolah Dokter Jawa. Sekolah ini bertujuan untuk mencetak dokter-dokter supaya layanan kesehatan bisa menjangkau lebih luas lagi kepada masyarakat. Para siswa di STOPIA dilatih untuk menangani berbagai macam penyakit yang ada di daerah mereka masing-masing. Selain itu, pemerintah kolonial juga membangun rumah sakit dan fasilitas kesehatan di berbagai macam daerah. Bahkan pada tahun 1641, VOC sudah mendirikan rumah sakit di Batavia. Pada masa tanam paksa, rumah-rumah sakit di perkebunan dijadikan untuk layanan kesehatan para pekerja. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga mendirikan laboratorium. Laboratorium pertama didirikan pada tahun 1888 di Batavia, disusul di Bandung, di Medan, di Makassar, di Surabaya, dan di Yogyakarta. Laboratorium ini berfungsi untuk penelitian penyebab dan penyebaran wabah penyakit. Secara umum, perkembangan ini membawa dampak positif karena layanan kesehatan mulai berkembang. Tetapi tetap saja, fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat pribumi masih sangat terbatas karena banyak digunakan oleh para pegawai pemerintahan, para pekerja, dan kelompok orang tertentu saja. Setelah membahas perkembangan kesehatan pada masa kolonial, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu mobilitas sosial. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana pada masa itu banyak sekali orang yang mulai berpindah tempat tinggal atau pekerjaan, serta apa saja sih masalah itu terjadi. Pada masa kolonial, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk memang mengalami perubahan besar. Hal ini dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, karena Belanda membuat sekali banyak sarana transportasi seperti jalur kereta api, pelabuhan, dan jalan raya. Mereka membuat semua ini untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu untuk mengangkut hasil perkebunan. Namun, dampak ini secara tidak langsung membuat orang menjadi lebih mudah untuk berpindah tempat tinggal atau pekerjaan. Yang kedua, munculnya perkebunan besar yang menjadikan lahan pertanian milik petani berubah fungsi. Hal ini menjadikan para petani kehilangan lahan mereka dan terpaksa bekerja sebagai buruh. Kondisi ini membuat mereka harus berpindah tempat tinggal ke daerah perkebunan atau kota besar yang menawarkan mereka pekerjaan. Ketiga, adanya penduduk yang lebih memilih untuk berpindah tempat tinggal karena mereka menghindari kebijakan tanam paksa atau kerja paksa. Mereka memilih wilayah yang tidak melakukan kewajiban tersebut demi menjalani kehidupan yang lebih layak. Yang keempat, berkembangnya kota-kota maju yang menjadi pusat perdagangan dan perkebunan. Hal ini juga menarik perhatian masyarakat di desa. Banyak orang yang mengharapkan kehidupan yang lebih layak, fasilitas yang lebih baik, dan mendapatkan pekerjaan di kota baru. Dan yang terakhir, mulai dibukanya akses pendidikan untuk rakyat pribumi. Hal ini menjadikan lahirnya kelompok cendekiawan. Mereka juga berhasil mendapatkan posisi kerja yang lebih tinggi di pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk mobilitas ke atas. Nah guys, meskipun demikian, mobilitas sosial tidak sepenuhnya membawa dampak positif. Banyak buruh perkebunan hidup dengan kondisi yang sangat sulit dengan gaji rendah. Supaya mereka tidak kabur, pemerintah kolonial membuat aturan seperti kuli ordonansi dan penali sanksi yang berisi hukuman bagi buruh yang meninggalkan pekerjaan sebelum kontraknya habis. Jadi meskipun banyak orang yang mudah berpindah tempat tinggal dan naik status sosial, sebenarnya kehidupan para buruh masih jauh dari kata manusiawi. Jadi
Jadi dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pada masa kolonial itu nggak cuma ninggalin tentang sejarah penjajahan, namun banyak sekali perubahan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan dan bidang mobilitas sosial. Di satu sisi, Belanda banyak sekali membangun fasilitas kesehatan, sekolah kedokteran, dan berbagai infrastruktur yang membuat masyarakat menjadi bergerak dan lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Namun di satu sisi juga, semua perkembangan itu tetap mempunyai batasan dan lebih menguntungkan pemerintah kolonial dibanding pribumi. Intinya, perkembangan kesehatan dan higienitas serta mobilitas sosial pada masa kolonial mempunyai dua sisi. Dampak positifnya membantu masyarakat menjadi lebih maju, dampak negatifnya masyarakat pribumi masih saja tetap kesulitan. Dari hal ini kita belajar bahwasannya perubahan besar mempunyai konsekuensi. Kita hanya bisa memahami sejarahnya supaya kita bisa mempelajarinya untuk di masa sekarang. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita lebih memahami kondisi masyarakat pada masa kolonial dan dampaknya terhadap masa sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.